Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Namira Putri Lia Haliza dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 5. Di sini saya akan menjelaskan dan mendeskripsikan mengenai silabus dan ATP Kurikulum Merdeka Belajar Sekolah Menengah Pertama, di mana kita bisa lihat yang pertama itu ada pengantar. Di bagian pengantar ini ada alur dan tujuan pembelajaran, memuat peta jalur pembelajaran bahasa Inggris pada fase D yang merupakan turunan dari capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan. Alur dan tujuan ini memuat 6 keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, memirsa, dan menulis mempresentasi. Setiap keterampilan berbahasa tersebut memiliki capaian tertentu yang kesemuanya mengerucut pada tujuan akhir, yakni kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Kemudian selanjutnya itu ada rasional. Pada bagian rasional ini terdapat alur dan tujuan pembelajaran yang disusun berdasarkan pendekatan berbasis genre. Pendekatan tersebut sejalan dengan tujuan pembelajaran bahasa secara umum, yakni untuk berkomunikasi, yang pada prosesnya tidak sekedar menekankan pada permasalahan gramatikal semata, melainkan lebih kepada memberikan kesempatan nyata kepada siswa untuk memahami tentang bagaimana bahasa itu dibangun dan bagaimana bahasa tersebut digunakan dalam berbagai konteks sosial. Selanjutnya ada pencapaian pembelajaran fase D. Pada bagian ini, pada akhir fase D, siswa menggunakan teks lisan, tulisan, dan visual dalam bahasa Inggris untuk berinteraksi dan berkomunikasi dalam konteks yang lebih beragam dan dalam situasi formal dan informal. Berbagai jenis teks tersebut seperti narasi, deskripsi, prosedur, teks khusus, pesan singkat dan iklan, atau juga teks asli menjadi rujukan utama dalam mempelajari bahasa Inggris di fase ini. Slide selanjutnya itu ada pencapaian pembelajaran fase D per elemen berbahasa, di mana per elemen berbahasa ini ada 3, yaitu yang pertama menyimak berbicara, yang kedua membaca memirsa, yang ketiga ada menulis dan mempresentasikan, di mana masing-masing capaian pembelajaran fase D per elemen berbahasa ini mempunyai pengertian, yaitu yang pertama ada menyimak berbicara. Pada akhir fase D, siswa menggunakan bahasa Inggris untuk berinteraksi dan saling bertukar ide, pengalaman, minat, pendapat, dan pandangan dengan guru, teman sebaya, dan orang lain dalam berbagai macam konteks familiar yang formal dan informal. Kemudian yang kedua ada membaca memirsa. Pada akhir fase D, siswa membaca dan merespon teks familiar dan tidak familiar yang mengandung struktur yang telah dipelajari dan kosakata yang familiar secara mandiri. Mereka mencari dan mengevaluasi ide utama dan informasi spesifik dalam berbagai jenis teks. Teks ini dapat berbentuk cetak atau digital, termasuk diantaranya teks visual, multimodal, atau interaktif. Mereka mengidentifikasi tujuan teks dan mulai melakukan inferensi untuk memahami informasi tersirat dalam sebuah teks. Kemudian yang terakhir ada menulis, mempresentasikan, di mana pada akhir fase D, siswa mengomunikasikan ide dan pengalaman mereka melalui paragraf sederhana dan terstruktur, menunjukkan perkembangan dalam penggunaan kosakata spesifik dan struktur kalimatnya sederhana. Menggunakan contoh, mereka juga membuat perencanaan menulis dan menyajikan teks informasi, imajinasi, dan persuasi dengan menggunakan kalimat sederhana dan majemuk untuk menyusun argumen dan menjelaskan atau mempertahankan suatu pendapat. Kemudian kita beralih ke slide selanjutnya, ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ada mengidentifikasi konteks,
gagasan utama, dan informasi terperinci dari ragam teks lisan atau tulisan yang disajikan dalam bentuk multimoda dalam lingkup keluarga dan kelas. Selanjutnya itu ada perkiraan jumlah JP dan ada 6 JP. Kata frasa atau kunci yaitu mengidentifikasi konteks, gagasan utama, dan informasi terperinci lingkup, keluarga, dan kelas. Selanjutnya ada topik atau konten inti, unsur kebahasaan teks, glosarium konteks, gagasan utama, informasi, dan terperinci. Dan terakhir ada penjelasan singkat. Pada penjelasan singkat ini ada fokus pembelajaran adalah tentang aktivitas mengidentifikasi konteks teks, gagasan utama, dan informasi terperinci. Kemudian di slide selanjutnya ada jenis aktivitas pembelajaran yang dapat diterapkan oleh guru. Dan diantaranya adalah brainstorming, analyzing verbal or visual audio visual text, developing vocabulary, previewing expression, predicting content, and discussion, dan lain-lain. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Sehingga sudah mendengarkan saya menjelaskan dan mendeskripsikan mengenai silabus dan ATP Kurikulum Merdeka Belajar Sekolah Menengah Pertama. Saya Namira Putri Liahaliza mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.